Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tanganmu. Dan kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami ingin juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang menyaksikan live streaming kita melalui akun Facebook, YouTube, maupun para pendengar di 107,7 FM. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan kami mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan doa pujian penyembahan dari tempat ini. Kita percaya saat kita meninggikan nama Tuhan, Dia Tuhan Allah yang hadir, yang penuh dengan kasih, akan memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu. Mari kita yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Kau saja yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa ya Tuhan berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Kalau kami ada ya Tuhan Yesus di bulan yang ke-8 di tahun ini ya Tuhan, kami mau berkata bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Bapa yang baik, tapi pagi hari ini Tuhan kami mau berkata semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, kasih karunia-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu atas setiap kami ya Bapa. Dan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu ya Bapa, kami mau menaikkan segala pujian Tuhan dari tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini ya Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melimpahkan Tuhan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu ya Tuhan di atas setiap jalan-jalan kami Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Demikianlah janji-Mu melebihi daripada setiap janji-janji yang lain. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu atas setiap kami ya Bapa, yang percaya dan berharap padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Terima kasih jalan-jalanmu melebihi
kami untuk berharap ya Bapa. Tapi kami tetap percaya Tuhan untuk setiap janji-Mu ya Bapa. Iya dan amin atas seluruh kehidupan kami ya Bapa yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sebab Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan ya Tuhan. Siang hari ini kami bersama dengan umat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, suatu kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati Bapa kami, hati Allah kami. Sebab Allah kami besar, Allah kami dahsyat, Allah kami berkuasa, Allah kami hebat, Allah kami penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Bapa, pagi hari ini menjelang siang hari ini kami angkat tangan kami, curahkan roh-Mu atas setiap umat-Mu. Roh yang tidak terbatas itu ada bersama dengan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak terbatas, pribadi-pribadi yang tidak akan dikalahkan dengan zaman, pribadi yang tidak terkalahkan oleh suasana, pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh sakit penyakit, pribadi yang kuat yang tidak akan dikalahkan oleh segala masalah. Sehingga setiap umat-Mu, kami mau katakan, kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dikala Roh Kudus yang tidak terbatas ada bersama dengan kami, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan ragu Tuhan, karena kami tahu kami akan percaya diri berjalan bersama dengan Tuhan, karena Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Maka sepanjang minggu ini kami berdoa, berkati setiap umat-Mu Tuhan, kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama dengan kami, dan berkati pekerjaan kami, berkati sawah ladang, berkati usaha Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan, Engkau yang menjadikan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan, bahkan jauhkan kami dari virus-virus yang mewabah. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan siang hari ini kami angkat tangan kami berdoa atas negeri kami Indonesia, atas Tapanuli Utara, bahkan atas kota Tarutung. Kami mau katakan Shalom Indonesia, Shalom Tapanuli Utara, Shalom Tarutung. Damai sejahtera, sentosa, kemakmuran itu ada atas negeri kami Indonesia, atas Tapanuli Utara, bahkan atas kota Tarutung. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Panggabean, diberkatilah Ibu Gembala kami, diberkati seluruh keluarga Gembala. Dan kami berdoa kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, urapan yang baru itu ada bersama dengan hamba-Mu ini. Dan berkah yang terbaik, yang termanis, dan yang terindah Tuhan curahkan atas keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak kita yang menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan di tempat lambaikan tanganmu. Mari berikan salam satu, katakan kasih setia Tuhan limpah atasmu, kasih setia Tuhan limpah atasmu. Haleluya. Semuanya kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari semuanya kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sebab begitu besar kasih Allah atas setiap kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menari demi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, begitu besar kasih
menari bagi Tuhan. Ikuti gerakan kami Bapak Ibu. Oh, betapa dalamnya semuanya Bapak Ibu. Jangan malu-malu di hadirat Tuhan. Mari menari di dalam Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada serupa. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Katakan tiada berkesudahan, kesudahan. Anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari menari bagi Tuhan, bagi Yang baik. Mari jemaat Tuhan menari bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada serupa. Siap-siap menari. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada serupa. Yesus Tuhanku, na 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 Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang layak disembah, hanya Engkaulah yang layak dipuji. Sebab kerajaan-Mu nyata memenuhi segenap kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, sebagaimana kami ada saat siang hari ini, kami boleh ada di bait-Mu sebagai pertanda rasa syukur kami, untuk kami selalu mengangkat pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih jika sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau dengan bahasa yang sederhana,
Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, tuntunanmu yang akan memberikan kami nasihat dan kekuatan baru. Sebab kami hanya mampu berjalan hanya dengan kuasa firman-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan menelusuri setiap liku-liku perjalanan hidup kami untuk kami sampai kepada panggilan akhir. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Tanpa terasa waktu berjalan terus. Beberapa bulan kita lalui waktu-waktu ini dengan penuh kekhawatiran, tanda tanya. Ketika ada wabah yang melanda hampir seluruh permukaan bumi ini. Dan hal itu mungkin akan menjadi topik pemikiran, pembahasan banyak orang. Bahkan sampai semalam saya dengar berita bahwa Gubernur Kepulauan Riau yang baru dilantik semalam, dia juga mengidap penyakit corona. Namun kita tetap berjaga-jaga, berdoa kepada Tuhan. Karena apapun yang menjadi masalah atau tantangan dalam perjalanan hidup ini akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Sebab kita hidup oleh karena janji Tuhan bahwa Dia akan selalu memagari kita, menjaga kita. Sehingga kita akan tetap bersyukur dan bersyukur lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang menjadi tema dari pemberitaan firman yang saya sampaikan pada saat hari ini, itu berbicara tentang menantikan janji Tuhan. Nah saudaraku, yang namanya janji itu belum menjadi sebuah kenyataan. Dan di dalam sebuah janji ada yang disebut dengan pengharapan. Dan di dalam pengharapan ini butuh waktu, butuh proses. Nah kan tetapi kalau kita hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, karena ada ribuan ayat di dalam Alkitab kita, itu bicara tentang janji. Nah sehingga disebut buku itu menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun tidak tertutup kemungkinan janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu, sebelum kita terlahir, sampai hari ini terus menjadi sebuah pegangan dan berlaku bagi setiap kita. Nah di dalam Mazmur pasal yang ke-12 kita akan baca. Mazmur pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6. Dikatakan di sini dan ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah di sini kita bisa melihat ketika Tuhan berjanji bagi manusia, bagi saudara dan saya, bagi orang yang percaya kepada Dia, itu janji itu teruji. Dan dikatakan di sini teruji sampai 7 kali dimurnikan, bagaikan perak dalam dapur peleburan. Nah untuk mendapatkan sebuah perak yang murni dibutuhkan suhu yang sangat panas sampai 1000 derajat, 1200 derajat Celcius. Nah itulah yang menjadi pegangan bagi kita, bahwa janji Tuhan itu benar-benar murni. Tidak ada janji palsu yang tertunda bahkan yang batal. Sehingga kalau kita menjadi seorang yang hidup di dalam perjanjian antara Tuhan dengan kita-kita ini, maka apa yang harus kita hadapi? Yang pertama, kita memiliki penantian. Yang kedua, di dalam penantian itu ada sebuah pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu kita harus memiliki keyakinan supaya pengharapan kita itu jangan sirna. Ada banyak orang begitu lama untuk menantikan sebuah janji sehingga dia jenuh, dia bosan, kemudian dia abaikan dan dia kehilangan pengharapan. Tapi kembali saya katakan bahwa hidup manusia yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang dihidupinya melalui sebuah perjanjian, covenant terhadap Tuhan. Di dalam pernikahan itu juga ada perjanjian.
Di dalam kontrak kerja kita itu isinya adalah perjanjian. Ada hak, ada kewajiban. Sehingga sebagai orang Kristen kita tidak bisa keluar dari janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan. Sebab di dalam janji itulah segala sesuatu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Apa yang menjadi pengharapan kita. Menjadi sebuah hakikat daripada hidup seorang Kristen. Nah, saya katakan tadi bahwa di dalam perjanjian itu ada muatan-muatan yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban ini adalah bagian daripada proses. Dapat kita bayangkan ketika janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan aku akan memberkati seluruh bumi ini melalui keturunanmu. Coba saudara bayangkan janji ini, kalaupun Abraham sudah mati, Ishak sudah mati, Yakub sudah mati, tapi sampai sekarang janji Tuhan itu berjalan. Hampir seluruh permukaan bumi ini orang Yahudi yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka ini menjadi tokoh. Menjadi figur yang sangat dibutuhkan. Kalaupun dia di negara Rusia, di Amerika, di Eropa, bahkan mungkin di Indonesia. Kita juga menjadi pribadi yang hidup menekuni atau memegang janji Tuhan. Nah, betapa menonjolnya bangsa ini, bangsa Israel ini. Di segala bidang, baik di teknologi, sosial maupun politik. Hampir semua ruang lingkup kehidupan manusia di bumi ini, mereka ada sebagai tokoh yang diidolakan. Nah, tetapi tidak segampang apa yang diucapkan oleh Tuhan untuk mereka imani bahwa itu menjadi sebuah kenyataan. Mereka harus melalui suatu proses yang sangat luar biasa. Nah, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, itu juga adalah hasil sebuah perjanjian. Pernah Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku akan mengizinkan keturunanmu untuk dijajah, diperbudak 430 tahun. Mungkin bangsa Israel tidak mengerti untuk apa harus dibuang 430 tahun. Tapi karena ada suatu tujuan yang dimiliki oleh Tuhan sebagai seorang yang memiliki kontrak perjanjian dengan bangsa Israel. Sebagaimana supaya janji itu boleh menjadi sebuah kenyataan. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang tetap setia atas segala perjanjiannya. Maka yang memegang perjanjian itu akan diproses. 40 tahun mereka hidup ketergantungan kepada Tuhan. Tidak bisa bawa bekal di padang gurun 40 tahun. Tidak ada mall atau plaza tempat belanja mereka di padang gurun. Tidak ada pam untuk menyediakan air minum bagi mereka di tengah panas teriknya matahari. Bahkan semua apa yang dibutuhkan sebagai fasilitas hidup sehari-hari, semua itu bergantung kepada Tuhan. Sampai sepatu yang mereka kenakan 40 tahun tahan tidak rusak, Bapak Saudara. Pakaian mereka juga tahan tidak rusak 40 tahun. Di sini sebenarnya Tuhan telah membuktikan dirinya bahwa dia tetap setia atas sebuah perjanjian. Dan di dalam 40 tahun masa-masa transisi, proses yang mereka alami, tidak semua yang selamat, tidak semua yang lolos. Hanya orang yang berumur 20 tahun waktu berangkat dari tanah Mesir yang lolos. Hanya ada Musa, ada Kaleb, ada Yosua yang berhak untuk masuk. Karena mereka adalah seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Israel lewat pengurapan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, berarti kalau saudara dan saya dinyatakan sebagai pribadi yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan yang menganugerahkan suatu janji yang baik, yang indah, masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita harus diproses. Jadi kalaupun seakan-akan janji itu belum menjadi sebuah kenyataan, ingat kita sedang dibawa dalam sebuah proses. Ada sebuah filosofi orang Batak yang saya pernah dengar. Seang no pauseang molomatobuk panukusan. Pauseangon adalah sebuah pemberian, sebuah berkat. Nah, biasa kalau seorang anak perempuan menikah, karena bagi orang Batak anak perempuan tidak menjadi seorang pewaris harta, hanya laki-laki. Tapi untuk seperempuan juga dia persiapkan apa yang disebut dengan pauseang, yaitu berkat.
Tapi sia-sialah ketika berkat diberikan oleh Tuhan kepada saya, ketika kantong saya bocor. Banyak pengalaman orang Kristen, dia percaya dia diberkati oleh Tuhan, dia memiliki harta yang berlimpah, kedudukan yang besar. Tapi pada kenyataannya justru yang hadir bukan berkat yang bisa membuat dia senantiasa bersyukur, tapi justru putus asa dan penderitaan. Orang bisa saja kelihatannya dia diberkati secara finansial dalam kehidupan sehari-hari, tapi dampak akhirnya, apakah memang berkat itu menghantar dia menjadi seorang pribadi yang bersyukur senantiasa? Tidak. Ada banyak pejabat-pejabat yang terkenal pemegang kekuasaan yang pada akhirnya dia harus menginap di penjara, tempat yang hina. Masuk kategori penjahat, bukan orang yang baik. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat apa yang terjadi bagi Kristen yang setia kepada Tuhan, ikutilah perjalanan proses itu. Yang kalaupun dalam perjalanan atau proses itu kemungkinan kita tidak melihat, ada suatu titik-titik cerah untuk menjadi sebuah kenyataan atas janji yang Tuhan ucapkan. Namun yang Tuhan tuntut dari kita adalah ketekunan, ketaatan, dan keyakinan kita penuh bahwa pengharapan saya Tuhan pasti akan kabulkan. Jadi anggap saja ketika ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu, mungkin ada masalah dalam kesehatanmu, yakinkan dirimu bahwa itu semua adalah padang gurun, adalah bangku ujian yang Tuhan izinkan untuk memproses sampai seberapa jauh kita berhak untuk menerima janji yang telah diucapkan oleh Tuhan. Saya katakan tadi, ribuan bangsa Israel yang menerima janji tidak sampai ke tanah Kanaan. Mereka mati konyol di padang gurun. Itu semua diakibatkan kesalahan manusia, bukan kesalahan Tuhan yang tidak setia dengan janjinya. Sehingga kalau dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan. Saya pernah melihat bungkus minyak goreng, minyak makan, ditulis di sana sehat, non kolesterol, 3 kali disaring, dimurnikan. Karena apabila hanya sekali disaring atau dimurnikan, itu kandungan kolesterolnya masih tinggi. Artinya tidak sehat untuk kita konsumsi. Sehingga bagaimana supaya produk mereka laku, mereka harus meningkatkan pengelolaannya, teknologinya. Sampai disaring beberapa kali sehingga berani mereka menuliskan kolesterol 0%. Nah, untuk mendapatkan kandungan lemak yang tidak jenuh, supaya kita jangan sakit. Nah, bagaimana supaya murni janji Tuhan itu? Dia proses. Namanya proses tidak selamanya enak, saudara. Itu pasti sakit. Ada sesuatu yang hilang. Namun dengan penuh keyakinan Abraham menerima janji itu. Di usia tua janji Allah itu tidak terrealisasi untuk mendapatkan keturunan. Secara manusiawi tidak mungkin seorang Sarah yang sudah lanjut usia bisa melahirkan anak. Tapi namanya janji Tuhan tidak dibatasi kondisi dan situasi alam atau waktu. Dan dia tetap berikan. Seorang nenek melahirkan anak. Itulah peristiwa kelahiran anak daripada Abraham. Nah, mungkin dalam proses yang mereka lama nantikan itu muncul pikiran sebagai seorang manusia. Istrinya Sarai ngomong kepada Abraham suaminya, kita sudah tua, tidak mungkin lagi ada sebuah kenyataan atas janji yang Tuhan berikan. Hampirilah hambaku Hagar supaya dia melahirkan. Karena dia masih muda, si Hagar ini. Hampirilah hambaku Hagar supaya dia melahirkan anak untuk saya. Dan Abraham menuruti kata istrinya. Nah, kemudian ketika dia menuruti terlahirlah Ismail. Yang sampai sekarang persoalan antara keturunan Ismail dan Ishak itu belum terselesaikan. Bahkan mungkin sampai akhir zaman. Itu akibat kesalahan seorang ibu, seorang ayah yang tidak konsisten dengan janji. Ketika mereka membuat pertimbangan manusia, tidak mungkin seorang wanita yang sudah ujur untuk bisa melahirkan anak. Tidak mungkin saya bisa dipulihkan oleh Tuhan karena kanker saya sudah stadium sekian. Tidak mungkin perekonomian saya bisa bangkit kembali sementara modalku telah habis.
Dan mungkin saya melanjutkan studi lagi karena saya sudah berbenturan dengan dosen pembimbing saya. Tapi ingat, janji Tuhan ya dan amin. Tidak bisa dibatasi oleh situasi dan alam. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi, untuk menanti janji Tuhan harus kuat mental dan spiritual. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan menantikan janji itu? Karena mungkin prosesnya lama, butuh kemampuan saudara. Bagaimana kita supaya kuat? Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Kita tahu persoalan menantikan atau menunggu ini adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Ada sebuah janji kita tunggu, tidak datang. Sampai deadline-nya tidak datang, kita pulang. Kita tidak tahu, hanya satu tikungan lagi dia sudah akan muncul. Saya teringat ketika bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Mereka ketemu dengan kota Jericho. Dan mereka tahu dari sejarah bahwa Jericho ini adalah kota yang kuat, penuh dengan tentara yang tangguh. Temboknya saja tingginya saudaraku 14 meter, tebalnya 7 meter. Tidak mungkin bisa diganggu gugat. Dan tanpa melalui Jericho mereka tidak masuk di tanah Kanaan. Dan mereka mungkin mengalami frustrasi. Tapi mereka teringat kepada janji Tuhan bahwa itu tanah telah diserahkan bagi mereka. Itu pesan yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Dan Tuhan yang suruh mereka untuk berangkat ke tempat itu. Loh, kenapa ada Jericho yang harus menghalangi janji Tuhan? Di tengah-tengah rasa bingung yang luar biasa bagi mereka, Tuhan berfirman kepada Yosua, nah silakan angkat pujian, pasang sangkakala, keliling. Jadi barisan depannya adalah pemuji penyembah. Sehingga orang Kristen harus nyanyi sampai hari ini. Agama lain mungkin nyanyi, tapi mungkin tidak cocok nadanya, jadi kurang enak. Jadi kita akan senantiasa menyanyi, mengagungkan nama Tuhan. Karena nyanyian orang Israel ketika mengelilingi kota Jericho, itulah yang merusak sendi-sendi benteng tersebut. Sehingga pada hari ke-7, di putaran yang ke-7, tembok itu roboh. Jadi kuasa pujian penyembahan itu sangat benar-benar nyata untuk mewujudkan janji-janji Tuhan atas saudara dan saya. Amin. Nah, ketika saya mampu bersyukur dan memuji Tuhan, sudah barang pasti apa yang disebut dengan persungut-sungutan, holso, kekecewaan, hilang. Tapi kalau kita larut dengan persungut-sungutan, rasa kecewa dan frustrasi, ingat 40 tahun tidak terselesaikan persoalan. Ketemu lagi dengan Jericho di depan kita. Kita terkenal sebagai bangsa atau suku yang sering bersungut-sungut. Halak batak magwar, anggo semarungut tungut, tang renge mudu-mudu. Akan tetapi Tuhan menuntut kita untuk boleh merubah cara berpikir kita atas dasar ada janji Tuhan yang akan saya dapatkan. Saya nggak mau tidak mau saya harus tutup mulut saya harus diam. Untuk tidak mengungkapkan sesuatu hal, rasa kesengkelan, kekecewaan, kebosanan, kejenuhan yang mungkin realisasi dari janji itu tidak terwujud dalam diri saya. Hindari persungut-sungutan, hindari kekecewaan. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh perasaan. Tapi kau akan dihiburkan oleh Roh Kudus. Nah, menanti-nantikan Tuhan di sini dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kekuatan masih dimiliki oleh orang yang muda. Ternyata dia pun jadi lesu ketika dia tidak menantikan Tuhan. Dan teruna-terunamu jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan lama bisa saja selesai, tapi kekuatan baru akan muncul. Nah, ada seorang pendoa 10 tahun yang lalu, 15 April tahun 2010, mendapatkan penglihatan. Di dalam doanya dia menonton bagaimana bangsa Israel mengalahkan Jericho. Semacam siaran ulangan yang diberitakan oleh kitab suci, tiba-tiba di depan matanya peristiwa itu terlihat. Dia menyaksikan bagaimana bangsa Israel satu kali keliling setiap hari 7 kilometer, saudara. Hari kedua putar lagi, hari ketiga. Tapi apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini? Tidak seorang pun di antara mereka yang menunjukkan wajah letih.
Tidak ada seseorang pun di antara mereka yang merasa capek. Bahkan mereka tetap bersemangat. Tiba pada putaran terakhir, hari ke-7, putaran terakhir, putaran ke-7. Dia masih melihat selangkah lagi untuk masuk di 7 kali di hari ke-7 itu. Dia melihat semangat mereka masih kuat. Dan tiba putaran terakhir yang muncul sorak-sorai. Coba saudara bayangkan, orang yang sudah capek apakah mungkin bisa bersorak-sorai? Tapi lewat sorak-sorai kemenangan yang mereka rayakan pada saat itu, di situ Tuhan bekerja. Sehingga jangan katakan terlalu sibuk saya 1 minggu ini saya merasa letih. Sehingga datang ke gereja hanya sekedar setor muka, saudara, hendak. Tapi tunjukkan semangatmu, spiritmu. Nah, kalau mungkin gereja-gereja yang Anda tonton di televisi itu ekspresinya luar biasa. Cuma orang Batak yang mungkin susah, orang Indonesia. Tapi kalau kita tonton itu ibadah-ibadah di luar negeri sana, itu spontanitas mereka melompat-lompat, bertepuk tangan, kemudian terus menyanyi dengan segala kemampuan. Kita masih disuruh bangkit berdiri. Kita masih disuruh diam, tapi di sana tidak. Ekspresinya bebas. Itu pertanda bahwa memang dia sedang bertemu dengan Tuhan. Nah, pada saat dia menanti-nantikan Tuhan, yang perlu kita garis bawahi adalah semangat. Semangat. Bisa badan terasa capek. Orang yang keletihan secara jasmani ya bisa ditanggulangi dengan berbagai cara. Tapi orang yang letih secara rohani ini sangat berbahaya. Letih secara rohani itu akan memperlihatkan suatu sikap hati bahwa janji Tuhan itu tidak benar. Nah, saudaraku, menanti-nantikan Tuhan, mungkin kita berkata saya beribadah, suatu konsep di mana saya sedang menantikan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa beribadah kita ini adalah suatu konsep bagaimana hidup, pikiran dan seluruh aktivitas saya mengarah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk datang beribadah kepada Tuhan yang disebut dengan peribadatan, tidak. Bukan hanya sekedar setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan untuk melakukan seremoni gerejawinya, bukan. Tapi yang diutamakan oleh Tuhan, bagaimana saya menanti-nantikan Tuhan supaya saya mendapatkan kekuatan baru, maka perjalanan rohani saya harus mengarah senantiasa kepada Tuhan. Hanya 2 persimpangan. 1 mengarah kepada Tuhan dan 1 untuk mengarah untuk pulang. Jangan melanjutkan. Nah, sehingga kalau dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan besar di mana pintu janji Tuhan itu terbuka. Nah, jadi kalau kita mendengar kata ibadah, mungkin kerap kali kita langsung berpikir mengenai ibadah raya kah? Berapa jam kalian beribadah? Sekarang kita dibatasi hanya 1 jam. Dulu kita bebas, sekarang hanya 1 jam. Mungkin kita mengatakan hanya 1 jam, kurang serek, kurang begitu puas. Tapi ingat, ternyata bukan yang 1 jam, yang 2 jam itu yang sangat menentukan kita benar-benar sedang dikuatkan oleh Tuhan dengan ibadah kita. Jadi kebaktian atau ibadah itu sesungguhnya memiliki pengertian yang jauh lebih dari sekedar ibadah atau kebaktian ke hari Minggu. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadah. Berbuat baik itu ibadah. Mengerjakan pekerjaan kita dengan benar dan sungguh-sungguh itu baik. Kolose 3 ayat 23 dengan tegas mengatakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, kerjakanlah itu seperti kepada Tuhan. Itu ibadah, bukan seperti kepada manusia. Jadi kalau saya sebagai seorang pekerja kantor, saya hanya mengerjakan sebuah pekerjaan dengan catatan pekerjaan yang saya kerjakan untuk dia, yaitu pimpinan saya. Saya kuliah waktu di perguruan tinggi, mungkin saya berpikir untuk masa depan saya. Tapi saya lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan. Saya sebagai seorang perawat yang mengurus orang-orang sakit, mungkin pikiran saya terfokus kepada si sakit ini, tapi justru Tuhan mengarahkan kita untuk memikirkan bahwa apa yang kamu perbuat kepada salah seorang di antara saudaraku yang lemah ini, yang sakit ini, yang miskin ini, itu sama dengan kepada saya. Berarti semua aspek kehidupan kita itu adalah ibadah.
Sehingga di Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Semua pergerakan kita, aktivitas kita, karakter kita, semua itu menjadi bagian daripada ibadah. Sehingga untuk kita semakin kuat, semakin banyak beribadah. Beribadah itu bukan semakin banyak datang ke gereja. Tidak cukup. Tapi kita melakoni sebagai seorang pribadi yang benar-benar dekat dengan Tuhan di setiap saat. Sehingga orang yang melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, dia otomatis tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Karena Tuhan tidak setuju dengan kejahatan. Sehingga saudara yang dikasih, mari renungkan baik-baik. Janji Tuhan itu ada hari ini. Tapi untuk setiap janji Tuhan menuntut ada persyaratan. Menuntut ada suatu ketangguhan iman percaya kita. Pengharapan kita, semangat kita. Untuk tetap melangkah, kelilingilah Jericho yang menjadi masalah dalam kehidupan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan lihat dinding Jericho yang tebal itu. Jangan lihat gunung masalah yang tinggi itu. Tapi angkatlah pujian kepada Tuhan. Naikkan rasa syukurmu. Dan dengan semangat. Seberapa lama pun kita harus mengelilingi masalah kita. Ingat, Tuhan pasti robohkan. Sebab Tuhan, ya dan amin, setia akan segala janjinya. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kesempatan yang indah untuk kami boleh merenungkan sesederhana mungkin firman ini pada hari-hari yang lalu. Tapi hari ini Tuhan sangat serius mengingatkan kami bahwa memang firman ini adalah firman yang menghidupkan semangat kami kembali untuk menantikan janji yang telah pernah Tuhan ucapkan. Sebab kami hidup di dalam perjanjian Tuhan. Bukan hidup dengan hanya usaha pekerjaan kami. Tapi dalam peribadatan kami, persekutuan kami, gerak langkah kehidupan kami semua mengarah kepada Tuhan. Supaya janji-Mu itu boleh nyata di hadapan kami. Kami tidak melihat padang gurun yang ada di sekeliling kami. Kami hanya fokus kepada tiang api di hadapan kami. Dan awan yang menaungi kami. Supaya kami sampai ke Yerusalem yang Tuhan telah tetapkan menjadi tempat kediaman kami. Terpuji namamu, berkati seluruh sidang jemaatmu ini Tuhan, untuk menjalani hari-hari di bulan Agustus, bahkan untuk mengakhiri tahun ini. Kuasa kekuatan akan boleh melindungi kami dari pandemi COVID. Jika mungkin pandemi ini akan menjamah banyak orang Tuhan, mulai dari kelas terendah sampai pejabat, sampai pemimpin tertinggi. Tapi anak-anak Tuhan yang Tuhan telah percayakan, di mana kami memiliki otoritas kuasa yang daripadamu Tuhan. Kami halau segala pekerjaan iblis berupa sakit, penyakit, kegagalan, kekecewaan, sakit hati. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab tangan kuat Yesus akan selalu menatang dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Shalom Bapak Ibu. Saya mau ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GB Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Minggu ini menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal sebagai berikut. Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore. Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak pada jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh tim doa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore.
Seluruh kegiatan menara doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, dan ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GB Tarutung Kota dan radio komunitas GB Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan kami informasikan bahwa seluruh ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Dan ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja, dan mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang setiap Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Terima dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang telah tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.